Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian kedua. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Apakah kapas ini milik Kismi? Pikirnya sambil mengamati segumpal kapas yang kurang dari satu genggaman. Ada aroma bau harum yang keluar dari kapas itu. Bau harum itu mengingatkan Norman pada jenis parfum yang baru sekali itu ia temukan. Parfum yang dikenakan pada tubuh Kismi. Aneh. Mengapa Kismi tidak muncul lagi? Pikirnya setelah setengah jam lewat tak terdengar suara Kismi maupun ketukan pintu. Mengapa ia hanya meninggalkan kapas ini? Lalu, kapas untuk apa ini? Apakah Kismi sakit? Apakah ia hanya bermaksud mengingatkan kenangan semalam? Norman tertawa sendiri. Pelan. Ia kembali berbaring dengan jantung yang berdebar takut menjadi berdebar indah. Kapas itu diletakkan di samping bantalnya, sehingga bau harum yang lembut masih tercium olehnya. Pikiran Norman pun mulai menerawang pada satu kenangan manis yang ia peroleh kemarin malam. Kisah itu, sempat pula ia ceritakan kepada Hamsat, teman baiknya satu kampus, dan Hamsat sempat tergiur oleh cerita tentang Kismi. "Siapa yang mengajakmu ke sana?" tanya Hamsat waktu itu. "Pak Hasan. Mungkin dia ingin menservis aku, supaya buku pesanannya cepat kukerjakan." "Wah, tapi memang luar biasa, Ham," ujar Norman berseri-seri. "Perempuan itu cantiknya mirip seorang ratu. Kau yang memilih sendiri?" Hamsat tampak bersemangat. "Bukan. Dia datang sendiri ke motelku. Kurasa, Pak Hasan yang memesankan cewek itu untukku. Atau, barangkali memang servis dari motel itu sendiri, entahlah. Yang jelas, dia datang di luar dugaanku." Tak lama kemudian, setelah kami berbasa-basi sebentar, datang juga perempuan lain. Tapi, kutolak. Aku lebih memilih perempuan pertama. Mulus dan seksi sekali dia. Namanya, Kismi. Antik, kan? Terus bagaimana?" desa Hamsat tergiur. "Macan, Mak. Luar biasa romantisnya. Hebat. Baru kali ini aku menemukan perempuan cantik yang punya daya rangsang yang luar biasa. 7 malam bersama dia tanpa keluar dari kamar, aku akan betah. Kurasa kau sendiri tidak akan sempat mengenakan pakaianmu lagi kalau sudah bersamanya, Ham." Hamsat tertawa ngakak ketika itu. Ia benar-benar terperangah cerita Norman. Hayalannya melambung tinggi ketika Norman menceritakan detail kehebatan Kismi. "Berapa anggaran untuknya?" tanya Hamsat dengan gaya kelakar. "Aku tidak tahu. Mungkin Pak Hasanlah yang mengurus soal itu. Antara pukul 4 atau 5 pagi, dia pamit. Dia tidak minta bayaran padaku. Ketika kutanya tentang uang taksi, dia hanya tersenyum, lalu pergi. Kurasa dia perempuan panggilan kelas atas, Nor. Menurut dugaanku juga begitu. Tapi, itu kan urusan Pak Hasan. Aku mau tanya tentang tarif argo untuk perempuan semacam Kismi. Nggak enak. Riskan. Beruntung sekali kau mendapat servis seperti itu. Makanya konsekuensinya aku harus segera menyelesaikan naskah pesanan Pak Hasan itu. Siapa tahu selesai itu aku dibawanya ke motel tersebut. Kalau ke sana lagi, aku tidak ingin mencari perempuan lain. Hanya Kismi yang kubutuhkan, dan aku juga menghendaki motel seruni, tidak mau motel mawar, kenanga, atau yang lainnya. Karena, kenanganku bersama Kismi yang pertama kali ada di motel seruni itu." Malam semakin mengalunkan kesunyian, dan kesunyian itu sendiri menaburkan perasaan cemas. Sedangkan perasaan cemas itu membawa desiran indah bagi sebaris kenangan bersama Kismi. Bau harum dari parfum pada kapas semakin menggoda hayalan Norman. Hayalan itulah yang menumbuhkan rasa rindu, rasa ingin bertemu dan rasa ingin bercumbu.
Maka, Norman pun menggeliat dengan gelisah. Darahnya dibakai oleh hayalannya sendiri. Nafsunya menghentak-hentak jantung, menuntut suatu perbuatan nyata dari birahi yang ada. Norman menjadi bernafsu sekali untuk bertemu dengan Kismi. Kismi, erangnya dari sebuah rintih dari kerinduan. Dan, kerinduan itu akhirnya menjadi racun pada jiwa Norman. Emosinya meluap, meletup-letup, bahkan tak bertakaran lagi. Emosi itu bukan hanya sekadar luapan gairah bercinta saja, melainkan kebencian, kemarahan, kesedihan, semuanya bercampur aduk dan menyiksa jiwa Norman. Ia sempat meremat bantalnya kuat-kuat dengan tubuh gemetar, lalu ditariknya rematan itu dan robeklah kain bantal. Isinya berhamburan, diremas pula dalam suara yang menggeram. Tubuh berkeringat, urat-urat menegang, gemetar dan ia menggemeletukan gigi kuat-kuat dengan mata mendelik. Perubahan itu aneh sekali, namun tidak disadari oleh Norman. Napasnya terengah-engah seperti orang habis lari jauh. Matanya menjadi liar, ia menggeram beberapa kali, bahkan mengerang seperti seekor monyet buas yang hendak mengamuk. Sementara itu, sisa kesadarannya sesekali tumbuh, dan membuat Norman mampu meredam gejala anehnya itu. Ia sempat bertanya dalam hati, mengapa aku jadi begini? Mengapa aku benci pada diri sendiri? Masa kesadarannya hilang lagi, kembali ia dalam amukan jiwa yang tak terkontrol. Ia mengamuk, berguling-guling di ranjangnya. Tangannya mencakar-cakar kasur, membuat sprei menjadi tercabik-cabik. Bahkan guling pun diremas, digigitnya kuat-kuat bagai beruang lapar. Sampai beberapa saat hal itu dilakukan di luar kesadarannya, kemudian ia terkulai lemas sambil terengah-engah. Apa sebenarnya yang kualami ini? Oh, badanku sakit sekali, keluhnya lirih, nyaris tanpa suara. Plak! Norman terkejut. Tiba-tiba ia memukul kepalanya sendiri dengan keras. Ia merasa heran, mengapa tangan kanannya bergerak sendiri menampar wajahnya. Bahkan kini tangan kanan itu mengejang-ngejang, jarinya membentuk cakar yang kokoh. Oh, kenapa tanganku ini? Norman menjadi tegang dengan mata melotot, memandangi tangan kanannya. Hanya tangan kanannya. Tangan itu sukar dikendalikan. Norman ingin melemaskan otot-ototnya, namun tidak berhasil bahkan sekarang tangan kanannya yang membentuk cakar itu bergerak ke atas. Mendekati wajahnya. Norman melawannya, berusaha mengendalikan gerakan itu, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba gerakan tangan itu begitu cepat menghampiri wajahnya dan mencakar wajah itu sendiri. Au! Norman berteriak, namun tidak begitu keras, karena hanya luapan rasa kagetnya saja. Ia masih memandang tangan kanannya dengan mendelik. Tangan itu terasa ingin bergerak lagi mencakarnya, dan Norman berusaha melawan kekuatan yang ada pada tangan tersebut. Gilaan! Norman berteriak keras dan semakin ketakutan oleh tangannya sendiri. Ia benar-benar panik dan tak mengerti, mengapa tangannya bergerak di luar kemauannya. Dari kamar Susilo, teriakan Norman itu terdengar tidak terlalu keras, tapi jelas. Susilo yang belum tertidur nyenyak itu menjadi curiga. Ia menelengkan telinganya, menyimak suara dari kamar Norman. Dahinya berkerut menandakan perasaan anehnya. Sinting dia. Hampir pukul 2 pagi masih teriak-teriak juga. Ada apa sih? Gerutu Susilo sendirian. Suara gaduh dari kamar Norman itu benar-benar mengganggunya, sampai-sampai ia terpaksa bangkit dan turun dari ranjang. Untuk melangkah keluar dari kamar. Susilo ragu-ragu. Ia masih menyimak suara gaduh yang mirip seseorang sedang bergelut mengalahkan sesuatu. Mulanya Susilo menyangka Norman sedang membawa perempuan masuk ke kamarnya, namun setelah makin disimak, ternyata suara erangan Norman itu tidak mirip seseorang sedang mencumbu kekasihnya. Tapi lebih mirip seseorang yang sedang bertengkar. Perang. Suara di kamar Norman semakin jelas. Berisik dan gaduh. Entah apa yang telah jatuh dan pecah sehingga suaranya sempat membuat Susilo tergerak kaget. Aneh. Kenapa aku jadi merinding? Gumam Susilo sambil melangkah mendekati pintu.
Ia bermaksud mengingatkan Norman agar tidak menimbulkan suara gaduh yang mengganggu, tapi hatinya menjadi bimbang, dan ia berdesir merinding saat hendak membuka pintu. Brak! Perang! Sekali lagi kamar Norman bagai mengalami gempa. Agaknya sesuatu telah membuat kamar itu menjadi porak-poranda. Susilo pun akhirnya keluar dari kamar. Astaga! Susilo terpetik tertahan. Jantungnya berdesir ketika ia melihat sosok manusia berdiri di depan pintu kamarnya. Untung saja ia tidak menjerit, karena ia buru-buru menyadari bahwa sosok manusia itu adalah Denny. Sambil membungkus badannya dengan selimut, Denny memandang pintu kamar Norman dan melangkah mendekati Susilo. Ia bertanya pelan, "Ada apa dia? Ngamuk sama siapa sih?" "Mana aku tahu?" Susilo menjawab dengan bisikan. Yopi keluar juga dari kamarnya yang berjarak 2 kamar dari kamar Norman. Ia bergabung dengan Denny dan Susilo di depan kamar Susilo. "Berkelahi dengan siapa si Norman?" tanya Yopi. Ia mengerjap-ngerjapkan mata karena terbangun dari tidurnya. "Tadi ia menanyakan tentang perempuan," kata Susilo. Ia mengaku mendengar suara perempuan memanggilnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini, bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.